Les Kopakue ungkap alasan dibalik kisah Upin Ipin dibikin yatim piatu. Tim produksi Upin dan Ipin memberi klarifikasi soal kabar cerita animasi anak-anak ini diangkat dari kisah nyata. Dikutip dari sumber suarabatam.id penulis Eko Faizin. Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022, pukul 12.46 waktu Indonesia Barat. Sebuah video yang memperlihatkan dua nisan bertuliskan nama Upin dan Ipin di media sosial menggegerkan publik. Dalam video yang disiarkan di TikTok, memperlihatkan makam berwarna biru bertuliskan Ipin yang meninggal pada 1996 dan Upin setahun sebelumnya. Pada unggahan tersebut dikisahkan Upin Ipin yang meninggal karena kecelakaan. Banyak yang menduga makam itu adalah ide awal di balik kisah serial kartun Upin Ipin yang ada di televisi. Pantesan nggak pernah gede. Ternyata kisah berdasarkan hayalan Opa 10 tahun lalu. Tertulis dalam video dikutip dari batamnews.co.id, jaringan suara.com. Tidak lama kemudian, rumah produksi yang membuat kisah Upin dan Ipin memberikan penjelasannya. Rumah produksi Les Kopakue Production (LCP) lalu menjelaskan terkait cerita kartun Upin dan Ipin. Menurut mereka, ide jalan cerita Upin Ipin berasal dari Hajah Ainon yang menjadi pengisi suara Opah. Cerita Upin dan Ipin adalah rekaan semata-mata dan ditulis sepenuhnya oleh Les Kopakue Production. Ianya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah sesiapa yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ide asal cerita Upin dan Ipin adalah dari Hajah Ainon yang juga pelakon suara Opah. Setiap cerita yang ditulis bukan sahaja mudah difahami tetapi juga syarat dengan message yang bermanfaat, tulis rumah produksi animasi Upin dan Ipin itu lewat akun Instagram Upin Ipin Official. Les Kopakue juga menjelaskan karakter Upin dan Ipin dibuat yatim piatu adalah karena saat musim pertama serial itu dibuat merupakan proyek sampingan. Ketika itu, Les Kopakue Production tidak punya tenaga kerja yang cukup untuk membuat karakter tambahan sebagai orang tua Upin dan Ipin. Ketika Upin dan Ipin musim 1 disiarkan di TV9, ianya merupakan proyek sampingan saja. Oleh karena kesuntukan masa dan kekurangan tenaga kerja, tiada watak baru dihasilkan dan LCP memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin anak yatim piatu, kicau Les Kopakue di Twitter. Lebih lanjut, Les Kopakue juga menjelaskan soal karakter Upin dan Ipin yang berkepala plontos. Ketika Upin dan Ipin musim 1 dihasilkan, pihak LCP terpaksa memendekkan kos dan mempercepatkan proses pembuatan, cuit Les Kopakue. Nak buat rambut, hair simulation, ketika itu terlalu memakan masa. Maka, Upin dan Ipin direka botak tetapi Upin ada sehelai rambut, ungkap dia. Jangan lupa untuk klik like dan jangan lupa klik subscribe di channel YouTube Berita YouTube Viral, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya.